Dangdut asal kota Medan, Ridho DA2 dan Syifa Aisyah Fauzia tengah berbahagia dengan hadirnya calon buah hati mereka. Baru-baru ini, pasangan harmonis ini menggelar syukuran 7 bulanan dengan menggunakan tradisi yang kental di kota Garut, Jawa Barat. Ada beberapa ritual tradisional yang dilakukan seperti mandi kembang dan memecah kelapa untuk mengetahui jenis kelamin sang anak. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Ridho justru berbanding terbalik dengan nasib Rizky, sang kembaran tercinta. Ridho sebentar lagi menyandang status sebagai seorang ayah, sementara Rizky malah bertemankan sepi sejak perceraiannya dengan Nadia beberapa waktu lalu. Rasanya tidak mudah bagi Rizky untuk kembali membuka hati setelah mengalami kegagalan yang pahit dalam rumah tangga. Lantas, bagaimana cara Rizky untuk menata kembali kepingan hatinya yang hancur? Dan bagaimana persiapan Ridho menghadapi kelahiran buah hati pertamanya? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Menyambut kehadiran calon buah hati tentu menjadi kebahagiaan bagi setiap pasangan berumah tangga. Inilah yang tengah dirasakan oleh pasangan muda Ridho Syafarudin atau DA2 dengan sang istri Syifa Aisyah Fauzia. Beberapa waktu lalu, pasangan suami istri Ridho DA2 dan Syifa baru saja menggelar acara syukuran pengajian 7 bulanan yang digelar di kampung halaman Syifa di kota Garut, Jawa Barat. Dengan mengusung tema tradisional, pasangan ini harus mengikuti sederet upacara adat, mulai dari mandi kembang sampai memecahkan kelapa untuk mengetahui jenis kelamin sang anak. Lantas bagaimana persiapan mental Ridho untuk menyambut kelahiran sang buah hati? Mundur. Ya alhamdulillah Mami kemarin jangan kebiasaan pandu. syukurannya 7 bulanan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu juga syukurannya di Garut sih. Acaranya apa sih tuh? Syukuran 7 bulanan dengan segala macam tradisi yang ada di Garut lah, kayak kelapa, terus masukin belut gitu, terus menjual rujak. Pokoknya rangkaiannya berjalan dengan lancar alhamdulillah. Gimana nih jelang udah mau lahiran? Rencananya kapan sih lahiran? Dudatnya kapan sih, Dok? Ya insya Allah apa ya lah? Lahirannya. Benar nggak? Iya benar. Ya itu insya Allah nanti di bulan November sih pertengahan. Kalau untuk prediksi dari hasil USG-nya sih. Udah siapin apa nih buat kamar mungkin udah lahiran anak kamar? Nah, kayaknya mau sih nanti mungkin minggu-minggu depan sih kayaknya akan persiapkan itu juga sih. Termasuk kamar, kayaknya itu maunya di atas aja sih, dekat kamar utama di sebelah kamar tidurnya kita. Jadi jangan dipisah dulu. Insya Allah alhamdulillah. Nah itu sih kayaknya harus ya begadang sih sama bedagang. Begadang nih kayaknya memang harus nanti jalanin karena memang harus ngeronda ya kayaknya untuk menjaga anak. Insya Allah mental ini juga udah siapkan lah. Banyak sharing nggak sih sama Iki, Dok? Kalau untuk hasil dari USG itu 90% normal sih. Dari istri sendiri pengennya juga normal juga. Bocoran jenis kelamin? Untuk jenis kelamin insya Allah ya. Bagi sebagian wanita yang tengah berbadan dua, tentu merasakan perubahan-perubahan dari mulai fisik hingga perilaku. Hal ini ternyata juga tak luput dialami oleh Syifa. Sebagai suami, Ridho merasakan betul perubahan yang terjadi pada diri sang istri.
bukan hanya dari sekedar bentuk badan, namun perubahan suasana hati Syifa juga amat terasa. Rido juga mengungkap bahwa istrinya kini jadi jauh lebih manja. Lantas, bagaimana dengan ngidam? Benarkah istri pendangdut itu tidak merasakan ngidam sesuatu yang sulit untuk didapatkan? Kalau ngidam, alhamdulillah nggak yang susah-susah banget, yang repot-repot banget enggak. Paling mangga muda, terus pengen duren. Kan kacau kalau duren, tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Dokter bilang juga nggak apa-apa, asalkan cuman ngerasain. Mungkin 3 semester ya. 3 semester pertama sih yang mungkin agak sedikit kaget sih gitu ya. Mungkin perubahan dari dari bentuk, maksudnya fisiknya juga gitu, terus moodnya yang sangat ini, moodnya sih swing gitu, jadi serba salah aja sih. Suka marah-marah. Nah, tapi setelah sudah terbiasa, dia juga sering dengar kajian, dia juga sering dengar kajian, ikut kajian juga di kajian musyawarah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan normal-normal aja sih. Di usia kehamilan sang istri saat ini, Rido semakin siaga. Benarkah ia bahkan rela menunda jadwal umrohnya demi menjaga dan menemani istrinya di rumah? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Billy Saputra. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Untuk menyambut kelahiran buah hati pertamanya, rupanya Rido telah banyak melakukan persiapan. Salah satunya adalah mempersiapkan sebuah nama. Pria kelahiran Tapanuli Selatan itu telah menyiapkan beberapa nama untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Di usia kehamilannya yang tak lagi muda, Rido semakin berusaha menjadi suami siaga. Pendangdut satu itu bahkan rela menunda rencananya untuk mengajak sang istri beribadah umroh. Masuk umroh ya, kemarin harusnya umroh sih. Harusnya umroh, ternyata sudah masuk ke bulan 8, hamil tua di semester 3 kalau nggak salah. Jadi nggak bisa untuk dibawa jauh-jauh. Dan itu kan juga harus vaksin meningitis ya. Nah, jadi itu nggak bisa kayaknya. Jadi kita mundurin dulu lah. Umurnya rencana sampai Lahir. Pas lahir kayaknya harus sudah lahir. Ya karena pengen bawain dia untuk umroh. Paspor udah siap, semuanya udah siap. Cuman karena udah masuk ke bulan 8, karena kemarin tuh harusnya diundur, akhirnya masuk ke ini udah nggak ikut lah, udah bilang nanti dulu lah, kayak gimana ya, yang lagi hamil lah, manjanya juga gitu. Terus kita nggak bisa jauh, jadi kalau pergi kemana aja lama, telat dikit pulangnya ya cuma telepon, kok lama banget sih dari mana gitu. Lebih protektif sih kayaknya, lebih intens lah cariannya, terus mungkin harus deket dia manja. Termasuk Rido nge-gym juga dia nemenin. Selalu Sampai teman gym bilang, tuh lagi manja tuh katanya, pengen ini deket terus katanya gitu. Jadi nge-gym bareng nggak? Rencana sih ada buat yoga dia. yoga sih. Cuma dari kehamilan itu kan. Ya. Jadi belum terrealisasi aja. Ya, dianya kalau diajak bawa baju tapi nge-mall dulu. Udah siapin nama belum sih, Dok? Alhamdulillah udah ada 4 suku kata lah, insya Allah sudah disiapkan, kalau laki-laki apa, kalau perempuan apa. Jadi karena memang prediksi dari USG itu memang perempuan, tapi 1% aja bisa berbalik nantinya, bisa Tapi kalau laki-laki. Ido pengennya apa aja? Apa aja yang penting sehat, jadi anak yang soleh atau solehah lah, insya Allah. Dok, Perubahan kehidupan di
yang dijalani oleh Rido membuat Rizky sebagai kembaran turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Rido. Sebagai sosok yang lebih dulu berpengalaman dalam berumah tangga sekalipun gagal, Rizky kadangkala suka memberikan masukan yang positif baik kepada Rido maupun kepada Syifa. Rizky bahkan juga rela untuk menunda beberapa aktivitas yang semestinya ia jalani bersama Rido. Lantas bagaimana Rizky melihat sosok Rido yang sebentar lagi akan menyandang status sebagai seorang ayah? Jadi kita mundurin dulu lah. Mundurin rencana sampai Lahir. Pas lahir kayaknya harus sudah lahir. Ya karena pengen bawain dia untuk umroh gitu. Paspor udah siap, semuanya udah siap. Cuman karena udah masuk ke bulan 8, karena kemarin tuh harusnya diundur akhirnya masuk ke ini udah nggak ikut lah gitu bilang. Jadi dulu udah lahir aja. Jadi gimana nih ngeliat Indo yang bentar lagi ayah? Ya sebenarnya alhamdulillah gitu ya. Harapannya ini memang benar-benar nanti anaknya dari ibunya sendiri sehat gitu, begitu lahiran juga lancar, nanti insya Allah tanpa suatu kekurangan apapun itu dari bentuk anaknya, segi fisik dan semuanya insya Allah mudah-mudahan sehat, dilancarkan pada saat nanti melahirkan. Memang tadinya jadwal Iki sama Ido itu memang ada jadwal untuk ke umroh ya. Jadi kalau Iki sendiri kan bebas ya gitu, karena memang pengen banget umroh, cuman kan harus berdua gitu, dan bertiga bahkan tadi sama si Syifa, jadi nggak bisa ya udahlah. Dan dalam bentuknya itu tadi pengennya mendoakan di sana lebih ngobrol insya Allah. Tapi ya selalu Jadi berdoa yang akhirnya Iki terbaik. juga mundur. Iya mundur juga ikutin jadwal. Apapun jadwalnya mungkin sekarang Iki yang harus ikut Ido sekarang. Ya karena Iki nggak tahu kan aktivitas Ido untuk berdua sama istrinya, ada jadwal kontrol dengan dokter kah segala macam. Takutnya nanti kalau Iki yang mengisi jadwal Takutnya ada mengontrol istri kan. Mempunyai saudara kembar tak berarti memiliki nasib yang sama. Hal ini yang nyata terlihat pada Rizky dan Rido. Di saat Rido berbahagia, Rizky justru harus berteman sepi karena status dudanya pasca bercerai dengan Nadia. Lantas, benarkah Rizky belum bisa membuka hati? Dan benarkah pula ia kerap dijodohkan oleh orang tuanya di kampung halaman? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan terus cuap-cuap di MOP Channel. All the best. Saat Rido sedang bersuka cita mempersiapkan kelahiran buah hati pertamanya, Rizky Syafarudin Hasibuan alias Rizky DA2 justru masih betah menyandang status duda setelah pernikahannya dengan Nadia kandas beberapa waktu lalu. Luka atas perceraiannya membuat Rizky tampak lebih berhati-hati dalam hal memilih pasangan. Itulah yang membuat pria kelahiran 3 Februari 1997 itu tampak betah menyendiri. Lantas, benarkah Rizky trauma menjalani hubungan melalui proses ta'aruf? Pernah menjomblo, masalahnya belum nemu aja. Dari sisi bukan nggak nemu dalam arti orang banyak sih ya, tapi belum ada yang klik aja di hati. Iya ada sih beberapa gitu, memang temen aja sih dibanyakin gitu, karena memang kalau teman kan dia nggak ada yang ditutup-tutupin, banyak cerita segala macam kan, itu semakin banyak kita tahu untuk informasi tipe kalau orangnya seperti apa. Kalau memang kita sudah menjadi
udah mengkomitmenkan suatu hubungan, jadi dia ada yang ditutupin, kita nggak tahu dari ini ya. Jadi Ada kesulitan berarti ya nyari pas. nyari yang cocok tuh, klik tuh susah memang, yang klik di hati gitu. Jadi bukan perkaranya yang dalam arti dia harus punya apa, dia juga sederhana kok gitu, dan nggak terlalu gimana juga nuntut untuk dia cantik harus segala macam, enggak. Tapi yang klik di hati itu susah. Mungkin lebih banyakin berteman dan belajar di masa lalu gitu, karena memang zaman sekarang juga berbeda dengan zaman dulu juga gitu. Dan harus benar-benar dengan kawalan orang lain gitu. Dengan arti kita mau lihat situasi lingkungannya juga harus benar tuh. Nah kitanya juga harus benar dulu nih gitu. Jangan salah lagi untuk melangkah. Jadi kalau untuk sekarang sih itu lebih umumnya aja sih, lebih banyak, lebih mengenal dalam arti berteman gitu. Jadi banyak tahu sifatnya aslinya seperti apa. Jangan pacaran juga enggak. Tapi trauma nggak sama matahari? Kalau trauma taruhnya enggak sih gitu. Karena memang salah berteman aja kalau menurut itu. Yang Iki pengenin dari orang entertain atau Biasa. Orang entertain kalau ada, kalau enggak ya yang orang biasa aja lah. Hampir 1 tahun menyandang status duda, Rizky ternyata kerap dijodohkan dengan beberapa wanita oleh orang tuanya di kampung halaman. Namun hal itu tak membuat Rizky bergeming. Pengalaman pahitnya di masa lalu membuat Rizky ingin menemukan sosok wanita yang benar-benar tepat untuk mengisi sebagian hidupnya yang kosong. Lantas seperti apa kriteria wanita idaman Rizky? Benarkah Rizky mencari seorang wanita yang bisa mencintai dirinya dan juga Syaki, anak semata wayangnya? Kalau untuk mencari yang Iki bilang tipikalnya itu susah sih ya gitu. Jadi mungkin dari fisik yang bukan fisik ya, tapi dari pertama kali Iki ngeliat tuh udah klik, wah ini keibuan nih. Karena Iki bukan mikirin Iki sendiri gitu, karena mikirin Syaki juga gitu. Dia bisa sayang sama Iki tapi dia belum tentu bisa sayang sama Syaki. Gitu sih kalau Iki mikirnya harus ada yang wanita tuh yang benar-benar dia sayang untuk berbaginya tuh bisa berbagi sayangnya gitu. Susah sih. Keibuan sih yang benar-benar ngeliat, oh ini bagus nih dari fisik dari bentuk pertama kali ngeliat tuh, wah keibuan banget. Tapi udah buka hati belum sih buat kalau ada yang bikin? Kalau untuk ngebuka hati mau ngebuka aja gitu kan. Gitu. Kalau tapi yang klik kan tergantung kita nanti setelah kenal, kita jalanin aja dulu, nanti kan ketahuan. Tapi ada target nggak lepas masa duda lo? Tahun depan kah harus sudah bisa menemukan Pas masalah aja. Apaan? Paling tahun depan sih pengennya. Tapi kan kata teman-teman juga, abang sendiri juga jangan terlalu terburu-buru. Gitu. Kalau mama sih pengennya cepet sih gitu, karena memang kan minta sih, karena memang ngelihat Ido udah ada pasangannya itu kok gitu. Rizky bilang mama sih ngojok-ngojokin yang di kampung nih ada ini enggak gitu lah. Kayak bilang enggak gitulah caranya gitu bilang gitu. Kalau si Pulan itu masih ini ya nanya-nanya. Ya sering gitu sih. Sering gitu. Jadi Kan kadang tahu kan mama yang dekat sama kita siapa gitu. siapa ini Itu gimana? udah nikah gitu bang. Ini udah nikah. Asal nelpon itu pasti nanya, Ini siapa? sekarang deket sama siapa? Iya. Nanya Ido kan. berarti orang tua lebih protektif. Mantau ya berarti. Pengen tahu aja sih, pengen tahu dia udah sama siapa nih sekarang, gimana, udah menemukan belum? Kalau enggak mama doain mungkin gitu kali. Tapi salah satu syaratnya harus terima Syaki juga ya. Iya. Iya dong. Karena Karena bukan melepas masa lajang, masa duda. Tapi Ido ada pernah nggak sih kayak jodoh-jodohin ke Iya. Iya, bantu cari Kenalin kayak iseng. Dia sih kadang nunjukin doang, tapi kalau untuk cerita terlalu jauh mah enggak. Cuman kalau Ido sih mungkin Iki juga jangan terlalu terburu-buru, harus memikirkan dulu. Pokoknya sambil membenah diri aja sih. kadang udah ngirimin Al-Fatihah juga untuk sebulan, tapi nggak nyangkut. Ya udahlah, kirimnya Al-Fatihahnya umum aja lah untuk jodohku yang terbaik gitu aja. Siapa aja yang nangkep udahan gitu.
Setiap manusia terlahir dengan nasib dan takdirnya masing-masing. Ada yang diberikan takdir bahagia, namun ada pula yang diberikan takdir penuh liku dan air mata. Tapi bagaimanapun pahitnya takdir hidup kita, jalanilah hidup dengan penuh senyum dan keikhlasan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.